Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua mahasiswa saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang instruksi kasus keempat pada mata kuliah praktikum. Nih ya, praktikum perpajakan ya, masih di buku yang sama yaitu bukunya Abdul Halim, penerbitnya dari Salimba 4. Oke. Pada kasus 4 kali ini kita membahas tentang PPH pasal 4 ayat 2 ya. Oke, sekarang teman-teman buka halaman 20 dan halaman 114 ya. Halaman 20 dan halaman 114. Oke, ini saya perbesar dulu. Nah, teman-teman bisa memperhatikan dari soalnya ya. Kita ketemu dengan PT Mentari, merupakan perusahaan di bidang industri gula, di mana pada bulan Agustus ini terdapat 3 transaksi yang berkaitan dengan PPH pasal 4 ayat 2. Untuk tarif PPH pasal 4 ayat 2 bisa dilihat di bukunya teman-teman ya, di buku perpajakan Mardiasmo. Kalau ketemu mata kuliah ketemu sama saya di mata kuliah perpajakan itu kita pakai bukunya Mardiasmo. Namun di sini sebenarnya tanpa teman-teman lihat di dalam buku di kertas kerjanya ya, di halaman 115 dan sampai dengan 117 itu sebenarnya sudah ada tarifnya. Jadi buku ini sangat mempermudah bagi mahasiswa yang ingin mempelajari tentang perpajakan ya, karena buku ini sudah paket komplit ya, paket komplit untuk teman-teman mempelajari perpajakan. Nah, di situ juga sudah ada arahan-arahannya, termasuk ada beberapa kasus yang sudah diberikan tarifnya, sehingga ini memudahkan teman-teman untuk mempelajari perpajakan. Oke, selanjutnya saya bacakan ya, ini di jalan PT Mentari ini di jalan Nuku nomor 100 Kota Ternate. Nah, ini ada NPWP-nya, ada nomor telepon, ada jenis usaha, dan ada nama pemimpinnya yaitu Hasan Sudin. Nah, ini buat nanti teman-teman membuat SSP maupun SPT ya. Oke, transaksi yang pertama yaitu tanggal 3 Agustus perusahaan membayar imbalan jasa pelaksanaan konstruksi kepada PT Arsitek sebesar 75 juta. PT Arsitek beralamatkan di Jalan Nusa Indah nomor 1 Kota Ternate dengan NPWP di situ sudah disebutkan ya, sebagai penyedia jasa berkualifikasi usaha kecil. Nah, ini teman-teman silahkan kerjakan saja pada halaman 114. Nah, ini berarti di halaman 114 di jenis PPH pasal 4 ayat 2 ini adalah jasa konstruksi ya, jasa pelaksanaan konstruksi kan. Nah, lalu wajib pajaknya siapa? Yaitu PT Arsitek. Lalu di situ PPH pasal 4 ayat 2 yang dipotong berarti 75 juta dikalikan tarif PPH pasal 4 ayat 2. Berapa, Bu? Bisa dilihat di buku perpajakan. Teman-teman juga bisa googling atau yang paling mudah teman-teman tinggal lihat di halaman 115 ya. Di situ sudah ada tarifnya. Oke, sekarang yang kedua 15 Agustus ini juga ada PT Mentari ini melakukan undian berhadiah ya kepada pelanggan. Ini 6 bulan pertama di tahun 2013. Hadiahnya adalah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini pemenangnya siapa? Yaitu si Sugiono Bahrun. Nah, ini beralamatkan di Jalan Delimas nomor 11 Kota Ternate. Nah, dari 3 kasus ini silakan teman-teman semuanya ya kerjakan di halaman 114. Lalu dari situ teman-teman buat bukti pemotongan atau pemungutannya ya. Jadi nomor 1 tadi sudah teman-teman sudah hitung PPH pasal 4 ayat 2. Lalu halaman 2 isikan 115 sampai dengan 117 itu bukti pemotongan atau pemungutan PPH pasal 4 ayat 2. Lah, ini untuk nomornya karena paling atas tuh pasti nomor ya. Itu teman-teman bisa lihat di informasi halaman 8 ya. Di 8 PPH 4 ayat 2 berarti poin 4 ya, halaman 8 poin 4. Nah,
Nah, di situ teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya langsung halaman sampai halaman 117 ya semuanya. Nah, ini teman-teman kerjakan. Lalu nomor 3, kerjakan halaman 118 sampai dengan 120. Ini adalah teman-teman diminta untuk membuat SSP-nya. Nah, ini SSP-nya berdasarkan tadi ya, ada jasa konstruksi, lalu ada hadiah gitu ya. Itu teman-teman pisahkan. Nah, per jenisnya kan ada 3, berarti ada 3 SSP-nya karena jenisnya berbeda-beda. Selanjutnya halaman 121, ini teman-teman buat bukti pemotongan dan pemungutan. Daftar buktinya, berarti teman-teman tinggal saja rekap. 1, NPWP-nya siapa tadi? PT Arsitek ya. Nah, 2 Sugiono, 3 berapa itu kan ada nama NPWP-nya. Silahkan teman-teman isi saja, termasuk dengan bukti pemotongan atau pemungutannya. Itu ada kan nomornya, terus tanggal. Tanggalnya dari mana? Tanggalnya dari soal yang ada pada halaman 20. Lalu nilai objek pajaknya berarti ada 75 juta, ada 100 juta yang tadi ya. Lalu PPh yang dipotong itu yang sudah teman-teman isi di halaman tadi berapa? 100 berapa tadi? 114 ya. Teman-teman kan sudah hitung, lalu dibuat bukti pemotongan pemungutannya. Nah, itu juga teman-teman bisa salin di situ. Lalu jangan lupa dijumlah ya, jumlah nilai objek pajaknya plus jumlah PPh-nya yang dipungut, yaitu pasal 4 ayat 2-nya. Setelah itu yang paling bawah halaman 121 jangan lupa dibuat ya pemotongan pajak atau pimpinannya. Nah, itu teman-teman silang. Lalu nama dan NPWP-nya ini si siapa tadi ya? Hasan Sudin ya. Nah, itu lalu tanggalnya jangan lupa ya. Lalu kalau sudah dibuat daftarnya, yang terakhir adalah teman-teman buat SPT-nya. SPT-nya ini tinggal teman-teman sesuaikan ya, apakah itu hadiah undian ataukah jasa konstruksi. Nah, ini sudah ada semuanya daftarnya. Jadi kalian tinggal isi sesuai dengan jenis-jenis pajaknya yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Jangan lupa yang bagian bawah ya, pernyataan dan tanda tangan itu juga penting ya, karena sekali lagi saya ingatkan di dalam perpajakan itu dokumen-dokumen pajak harus terisi dengan lengkap, baik itu tanggal, terus nomor, terus tanda tangan, stempel, semuanya harus terisi lengkap supaya sah. Nah, sehingga teman-teman ini melatih ketelitian dan kejelian ya, harus diisi dari mulai SPT paling atas yaitu SPT normal atau SPT pembetulan, itu teman-teman tinggal isi. Kalau ini dengan kasus ini berarti apa? Berarti SPT normal karena bukan pembetulan ya. Ini dari mulai transaksi awal lalu teman-teman laporkan ke SPT sehingga masuknya SPT normal. Jangan lupa masa pajaknya, lalu bagian A, identitas itu juga teman-teman isi. Intinya semuanya dari atas sampai ke bawah, jangan lupa semuanya diisi. Oke? Itu video dari saya untuk kasus PPh pasal 4 ayat 2. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan instruksi keempat ini. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Terus tonton, diulang terus supaya teman-teman bisa paham. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.